Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Mata-Mata dalam Kultus Demonic. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, setelah membereskan urusannya dengan Youngwoo, wakil komandan pasukan militer Demon rank kelima, Iso pun membawa harta perampasannya ke tempat bersembunyiannya di pinggiran kota 10,000 Mountain milik Kultus Seven Demon. Berat sekali. Pauku hampir terkilir karena mencoba mengacak sendirian. Tidak ada pekerjaan buruh seberat ini kan? Ya, Youngwoo, dasar babi. Aku sudah punya firasat. Kau ini makannya banyak ya. Selamat tinggal, babi Youngwoo. Kau memang anggota Kultus Demon yang luar biasa. Walaupun itu alasannya aku melenyapkanmu. Istirahatlah dengan tenang. Aku akan memanfaatkan uang ini dengan baik sebagai penggantimu. Nah, kita bisa atur ini nanti. Untuk sekarang, mari istirahat dahulu. Dengan niatan seperti itu, Iso pun segera mengecek tempat persembunyiannya. Seperti rambut yang tersangkut di sela-sela pintu, posisi mejanya, kerutan di karpet di lantai, bahkan serang laba-laba di dekat jendela. Memastikan semuanya masih sama seperti sebelumnya. Tentu saja, Iso melakukan itu di mana ia begitu sensitif tentang keamanan bukanlah tanpa alasan. Itu karena dirinya adalah mata-mata, atau lebih tepatnya, ia adalah bagian dari organisasi rahasia yang dikerahkan oleh aliansi murim bernama Hidden Pavilion. 19 tahun yang lalu, bahkan setelah perjanjian damai, pemimpin aliansi murim yang tak bisa percaya pada kelompok jahat mendirikan organisasi rahasia ini sebagai persiapan untuk masa depan. Terdiri dari individu yang dipilih melalui pelatihan keras. Organisasi ini melaksanakan berbagai misi secara rahasia. Di antara mereka, beberapa elit ditugaskan ke wilayah Demon untuk satu misi, menunggu perintah lebih lanjut. Dan Iso adalah salah satunya. Namun, setelah bertahun-tahun tinggal di wilayah Demon, ada satu hal yang membuat Iso merasa resah, yaitu ia tak kunjung mendapatkan misi. Hal itu membuat Iso yang akan beristirahat berpikir. Memikirkannya lagi malah membuatku merasa kesal. Kenapa aku masih belum mendapatkan misi? Memang bagus menghasilkan uang dan punya banyak anak buah. Tetap saja, hidup seperti ini selama 14 tahun tanpa bantuan sangatlah tidak tertahankan. Berkat kemampuan yang kupelajari, aku bisa hidup dengan baik. Atau begitulah yang kukira. Ada seorang yang mengawasiku. Siapa sebenarnya bajingan itu? Dengan pikiran seperti itu, Iso yang menyadari kehadiran seorang di langit-langit kamarnya pun langsung saja melayangkan belati benangnya. Akan tetapi, meski belatinya mampu merusak atap kamarnya, Iso malah dikejutkan ketika menyadari jika seorang yang ia rasakan itu menghilang. Ditambah lagi, di saat Iso kebingungan, bagaimana bisa ia melewatkan pergerakannya, seorang itu tiba-tiba saja muncul menyerangnya dari belakang. Seketika itu juga, Iso yang menghindari serangannya pun tersadar jika seorang itu adalah normal, yang mana kalau ia lengah, dirinya biasa saja mati di sana. Oleh karena itu, Iso pun harus melawannya dengan segenap kemampuannya, di mana setelah beberapa saat beradu pukulan, Iso berhasil menjerat seorang itu dengan benang belatinya. Namun, di saat Iso mengira jika ia telah berhasil menangkapnya, seseorang itu tiba-tiba saja menghilang dari sana. Yang membuat Iso terkejut bukan main, karena dengan kemampuan selevel itu, seseorang itu pasti paling tidak selevel Halida. Namun, di saat Iso bertanya-tanya, siapakah gerangan seseorang itu? Seseorang itu yang kini berada di atap kamarnya, tiba-tiba saja melemparkan sebuah kunai ke arahnya, yang membuat Iso refleks menangkisnya. Meskipun begitu, Iso yang melihat arah pantulan kunainya pun dibuat terkejut ketika melihat tanda Hidden Pavilion di kunainya. Akan tetapi, di saat Iso akan memastikan dugaannya dengan bertanya pada seorang itu telah menghilang dari sana. Hingga Iso pun hanya bisa menarik kesimpulan seorang diri, di mana melihat caranya yang kabur seperti itu menandakan jika seorang itu tidak mencoba untuk melenyapkannya. Seperti seorang itu hanya mengujinya, yang berarti seseorang itu memanglah orang dari Hidden Pavilion. Dengan kesimpulan seperti itu,
Yisoo yang melihat ada kertas yang terikat di kunainya pun segera mendekat dan mengeceknya. Ternyata kertas tersebut bertuliskan misi untuknya, di mana Yisoo yang merupakan anggota Hidden Pavilion nomor 103 diperintahkan untuk membantu Tuan Muda ke-7 Kultus Demonic menjadi wakil ketua kultusnya. Seketika itu juga Yisoo yang tak bisa menahan emosinya bergetar hebat berkata, "Wakil ketua kultus katanya?" Tadinya aku bertanya-tanya, perintah besar apa yang akan mereka berikan padaku setelah membuatku menunggu selama 14 tahun. Mereka mau aku menjadikannya wakil kultus? Tuan Muda ke-7 itu? Mau? Si brengsek itu? Dia itu pengecut sialan yang bahkan dibuang oleh ketua kultus itu kan? Omong kosong macam apa ini? Para keparat gila. Di sisi lain, di wilayah Hubei yang terkenal akan danau Dongtingnya yang rimbun serta pegunungannya yang padat, terdapat cabang aliansi Murim yang berlokasi di sana. Meski terlihat seperti institusi publik biasa yang sangat damai dari luar, itu hanyalah kamuflase yang membingungkan orang luar. Kebenaran yang tersembunyi jauh di dalam Manor adalah tempat ini merupakan markas Hidden Pavilion, organisasi rahasia intelijen terkuat milik aliansi Murim, di mana bahkan nama pun dianggap rahasia. Hari itu, wakil ketua Hidden Pavilion yang bernama Jaegal Somi yang telah mendapat laporan terbaru dari bawahannya segera mengabarkan pada pemimpin Hidden Pavilion, "Punten, saya baru saja mengirim laporan dari pengirim pesan yang dikirim ke area 10,000 Mountain. Dia berhasil mengirim perintah ke nomor 103. Tapi kakek, aku punya pertanyaan." Namun, belum sempat Somi menyelesaikan kalimatnya, pemimpin Hidden Pavilion sekaligus mantan penasihat aliansi Murim yang bernama Jaegal Sang langsung saja menyalahnya. "Hai, ada apa dengan sikap bicara itu? Sudah ku bilang berulang kali, di sini kita harus membedakan urusan publik dan urusan pribadi secara ketat. Dan kamu menyebut dirimu wakil ketua, hah?" Melihat sikapnya yang begitu berbeda ketika mereka sedang berada di rumah, Misao yang langsung minta maaf padanya pun berpikir, kamu bekerja baik-baik saja tadi, dan sekarang dia mulai lagi. Ya, dia memang selalu sulit ditebak kapanpun dia berperan sebagai ketua pavilion. Saat Somi berpikir seperti itu, kakek Jaegal Sang pun berkata, "Sekarang beritahu aku, apa yang ingin kau tanyakan?" Somi pun menatapnya, membalas, Iya, hanya saja saya penasaran tentang tujuan Anda mengenai misi yang Anda tugaskan ke nomor 103, memberikan perintah untuk menjadikan orang buangan Kultus Demonic sebagai wakil ketua kepada mata-mata yang diabaikan selama 14 tahun. Bukankah itu mustahil? Dengan wajah seriusnya, kakek Jaegal Sang pun menimpali, "Meski kau adalah bakat yang menjanjikan di era ini, kau masih perlu banyak belajar. Wakil ketua pavilion, menurutmu berapa lama kedamaian ini akan bertahan?" 3 tahun, paling lama 3 tahun. Tentu saja, apa yang dikatakan kakeknya sontak membuat Somi terkejut. Meskipun begitu, kakeknya menjelaskan, "Benar, kami yang telah mencapai kedamaian saat ini sudah mulai menua. Jadi sebentar lagi, badai era baru akan bertiup melewati ortodok, unortodok dan Demon. Untuk melindungi kedamaian saat ini melawan badai itu, kita tidak bisa membuat satu pergerakan saja. Kita harus menggerakkan semua taktik yang ada. Sebentar lagi, ketua kultus Demonic, Heavenly Demon Jin Wogwa, akan memilih wakil ketua kultus dari 7 anaknya. Kandidat yang paling memungkinkan adalah Tuan Muda pertama yang dingin dan penuh perhitungan, Tuan Muda kedua yang berkarisma dan setia, serta Tuan Muda ketiga yang terkenal akan kepintarannya. Ketiganya sangatlah berbakat, dan kalau satu di antaranya meneruskan Heavenly Demon, perang kedua ortodoks, unortodoks dan demonic akan pecah. Itu artinya, setelah 19 tahun, benih yang kita di Pavilion telah tanam akhirnya akan berbuah. Semua benih itu adalah demi kedamaian martial ini. Mendengar penjelasannya, Somi yang bisa memahaminya pun berpikir, jadi, dengan kata lain, nomor 103 hanyalah salah satu rencana pintar yang bisa kami gunakan ya. Dengan pikiran seperti itu, Somi pun mengangguk berkata,
Rasa penasaran saya sudah terpuaskan. Terima kasih Ketua Pavilion. Sekarang saya akan pergi menemui anggota lain. Sampai jumpa nanti saat laporan. Kemudian, saat setelah kepergian cucunya, kakek Jegal sang yang menikmati tehnya pun berpikir, diabaikan sampai sekarang kah? Itu mengingatkanku pada saat aku pertama kali melihat orang itu. Dari pertemuan pertama kami, anak itu dipenuhi racun yang ditujukan pada dunia. Namun karena cinta untuk satu-satunya darah dagingnya, dia memilih untuk hidup dalam bayangan sebagai ganti untuk mengirim adiknya agar diadopsi. Tapi Somi nomor 103 tidaklah diabaikan, karena dia adalah salah satu anggota pelatihan terbaik dalam sejarah Hidden Pavilion yang di usia 14 tahunnya sudah menguasai teknik selevel master dan diakui sebagai anak berbakat dari surga oleh Ketua Aliansi. Berarti paling mematikan tersembunyi demi momen ini. Aku sudah tidak sabar melihatnya. Nomor 103. Aku penasaran sebesar apa pertumbuhannya itu. Keesokan harinya, meskipun Yisou begitu kesal dengan misinya, ia tetap pergi menuju ke desa pengrajin di desa pemukiman pengrajin dari Kutus Demenik. Di mana jalannya menuju tempat tujuannya, Yisou berpikir, semakin aku pikirkan, semakin kesal rasanya. Para bajingan tua di aliansi murim itu, merekalah yang mengubur kami ke dalam lembah pegunungan terpencil ini. Dan sekarang, mereka mengeluarkan perintah seperti ini. Bahkan sampai mengirimkan martial master yang saking hebatnya sampai mustahil bisa ditemukan di Hidden Pavilion. Apa ini cara mereka untuk mengingatkan kami? Hari di mana aku menjadi bagian dari Hidden Pavilion dengan syarat pengadopsian adikku. Hari di mana mereka menaruh poisonku ke dalam jantungku. Semenjak itu, aku tak lebih hanyalah seseorang yang hanya boleh berjalan di ujung pedang yang mereka arahkan padaku. Ya, oke lah. Mengingat situasinya juga. Aku punya pilihan apa lagi coba? Kalau mereka bilang lompat, ya aku harus melompat. Untuk sekarang, mari kita mulai dari sini. Tempat yang dikunjungi oleh Yisou di desa pengrajin itu adalah sebuah tempat bernama Aula Belajar Jaegal. Namun, meski nama tempatnya sama sekali tak mencurigakan, hal itu berkebalikan dengan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Bagi mata-mata manapun, mengamankan jaringan koneksi adalah hal yang paling penting. Beberapa kunci diantaranya meliputi: pertama, grup yang membersihkan ATKP yang telah ternodai misi, yaitu grup Aula White Raven. Kedua, menyamarkan diri sebagai penginapan di dekat 10,000 Mountain, sebuah grup yang diam-diam menyebarkan berita terbaru dari dataran tengah, yaitu grup Willow Guest House. Kemudian ketiga, ada tempat ini, Aula Belajar Jaegal. Dari luar terlihat seperti aula belajar biasa saja, tapi kenyataannya hanya beberapa orang terpilih saja yang bisa tahu kebenarannya, yang mana adalah pasar di mana semua rahasia Kutus Demenik diperjualbelikan. Itulah Aula Belajar Jaegal. Kemudian, setelah mengamati tempatnya dari luar, Yisou pun melangkah masuk sembari berpikir, tak kusangka mereka berani sekali beroperasi menggunakan nama klien ortodok terkenal sebagai tampang depannya. Keberanian mereka tak kenal ampun. Ya, mengingat kalau mereka mencari uang dengan memulai bisnis gelap ini di antara anggota kultus Demenik yang terkenal pemarah, sepertinya setidaknya mereka harus memiliki keberanian sebesar ini. Apa ada yang sudah ada kesini duluan? Haruskah aku menggunakan kemampuanku? Satu skill penting mata-mata adalah kemampuan yang menilai seseorang dengan informasi yang minim. Mari kita lihat. Tinggi badannya tepat di bawah daguku. Rambut yang lembut dan teratur. Garis leher elegan yang mudah sekali menarik perhatian. Bagi orang biasa, itu semua adalah fitur-fitur dari kecantikan menawan. Tapi kalau kau dengan mudahnya terjatuh hati dengan hal-hal seperti itu, kau akan melewatkan hal yang benar-benar penting, yaitu esensi sejati dari orang yang ada di hadapanmu. Saat Yisou berpikir seperti itu dengan terus menatap ke arah seorang gadis di sana, si gadis yang menyadarinya pun sontak meliriknya bertanya, tatapan tak menyenangkan apa itu? Yisou yang mendekat ke arahnya pun tersenyum berkata, maaf ya, aku tidak bermaksud untuk menatap. Hanya saja, penyamaranmu yang sempurna sungguh jarang terlihat di sini. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu, nona muda. Jadi, buku apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari? Mungkinkah
kau datang mencari manual rahasia untuk memenangkan hati lelaki yang kau cintai. Kalau begitu, aku bisa merekomendasikan buku yang bagus. Mari kita lihat, seharusnya ada yang berguna di sekitar sini. Tentu saja, tingkah Yusou yang seperti itu sontak membuat si gadis yang memang menyamar itu terkejut aneh. Hingga si gadis bersiap untuk menyerangnya sembari membalas. Kotor sekali, tak kusangka akan ada orang berani melecehkan gadis tempat seperti ini. Aku harap kau sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya. Mendengar hal itu, Yusou yang sudah menebak respons si gadis itu pun terbalik menimpali. Aku selalu menyiapkan segalanya. Tapi kalau kau maksa ingin berurusan dengan preman rendahan ini, itu bukan urusanku sih. Tapi aku pikir itu akan merugikan bagimu, nona muda. Seketika itu juga, si gadis yang merasa diremehkan pun menegaskan, dasar bajingan, sebaiknya kau jaga mulutmu, kecuali kalau kau ingin mati dengan cara mengenaskan. Videonya pun diakhiri dengan, tepat setelah mengatakan itu, si gadis itu pun pergi meninggalkan tokonya dengan kasar, di mana ia dengan sengaja menyenggol bahu Yusou, hingga Yusou pun tertawa canggung mengiringi kepergiannya. Aduh, nah, itulah kepribadian berapi-api yang kusuka. Kita ketemu lain kali lagi ya. Kalau kau butuh rekomendasi buku, tanya saja aku ya. Hahaha.